semuanya, kembali lagi dengan saya Mrs. Shuling dari LKP Sangit Learning Center, dan hari ini bersama dengan Kakak Ebe. Oke, jadi ini pertemuan yang sudah direncanakan karena memang bukan torang sih, kita sangat-sangat cemburu waktu pertama kali ya. Ada tiga berkuda pada Pak Jokowi. Ini nanti akan mau kupas tuntas perjalanan Kak Ebo dari Manado ke Jakarta dan bagaimana sih ceritanya sampai boleh pergi di Jakarta berkuda dengan beliau. Oke, terima kasih Selin. Sama-sama. Pertama-tama salam kenal, salam sejahtera. Salam kenal. Shalom, Marun Sema. Apa sih? Resmi sekali seperti undangan-undangan hajatan. Oke, salam kenal. Nama saya Febe Madonsa. Kalau di Sangihe dikenal dengan Ebe. Iya, jadi ada dua kuat ini. Kalau di luar kita penama Fei, asik. Oh, begitu dah. Iya. Kalau di dalam Ebe. Lebih tradisional. Lebih tradisional, lebih dekat. Oke, Kak Ebe, sekarang aktivitasnya apa, Kak Ebe? Sekarang aktivitas begini-begini saja. Baru pulang dari merantau. Oh. Kan sebelumnya di Manado toh? Gitu. Jadi kalau sekarang ini Sobale stay dulu. Tapi walaupun kelihatannya lagi baru balik ke Sangir, tapi jam terbang tinggi. mesti sibuk. Oke, jadi coba Kak Ebo ceritakan dulu bagaimana sih siapa yang boleh sampai tapi di Jakarta sana. Kita lagi ikut prakerja loh. Maksudnya kita ya dapat pergi ke sana karena kita ke salah satu impian baku dapat dengan Pak Jokowi itu. Coba Kak Ebo ceritakan dulu gimana? Begini Selin, ini kita nggak bisa mengungkapkan bagaimana ya sampai kok kita dan padahal yang mengikuti prakerja dari Sangihe itu ribuan Oh iya? Iya kan, orang nggak ada statistik yang ikut prakerja di Sangihe. Cuma yang kita tahu banyak orang yang ikut prakerja di Sangihe ini dan. Jadi ternyata expect kok bisa kita dan. Kita ikut itu 2021. Iya, 2021. Sebenarnya kita sebenarnya kita ikut dari 2000 dicanangkan ini, dibuka gelombang 1 sebenarnya so masuk sampai di dashboard. Tapi tidak tahu mungkin karena dia masih awal, jadi sistem tak kacau. Jadinya tidak lah kita, tidak bisa. Akhirnya kita tunggu karena mungkin terlalu banyak, kita tidak dan nanti ikut di 2021 di gelombang 12. Dan puji Tuhan sekali masuk langsung lolos. Iya langsung lolos. Itu dapat informasi bagaimana pertama kali Kak Iko? Informasi dari prakerja itu dari kita teman. Kan memang sudah di berita-berita dan cuma tapi teman yang menguatkan. Dan kita sangat bersyukur dengan kita teman itu. Dia sekarang pergi. Terima kasih Cek atas DP sounding, DP semangat support pak kita. Pergi bagaimana ini Kak? Nyanda ada di sini. Dad? Iya. Pass away. Astaga. Pokoknya kita sangat bersyukur dengan DP kehadiran karena dia yang memotivasi kita. Pokoknya dia ajak yuk Kak menjuk ikut ini dia bantu untuk registrasi dan lain-lain. Jadi kita ikut. Itu di gelombang 1 Cuman kita selalu lupa kalau dia tak ikut di gelombang 1 atau gelombang berapa. Dan itu belum berhasil pertama. Gelombang 1 belum berhasil. Berikut ya ikut aktivitas lain. Nanti di 2021 kita coba di gelombang 12 dan puji Tuhan langsung lolos. Terus. Kita ingin tahu motivasi teman-teman ikut prakerja apa, tapi memang kan DP insentif itu sangat menggoda. Tapi waktu itu Kakak pengangguran enggak? Waktu itu kalau bulan apa kita ada pekerja. Dapat kerja tapi dari rumah. Dapat Iko. Kerja dari rumah. Jadi kan situ kan yang penting jangan bukan PNS, TNI dan Polri kalau nggak salah DP aturan DP syarat. Nah, jadi ikutlah gabung. Kita join di prakerja di gelombang 12. Terus tak terima.
DP insentif pasti orang semua cari insentif Kang. DP cuan dulu. Iya, karena itu 600.000 per bulan. Cuman waktu itu kita berpikir karena kita kan ada beberapa usaha. Apa itu Kak usahanya? Jual minuman kekinian. Ada martabak mini, cuma belum berhasil. Ntar dulu, perasaan dulu Kak Ebe waktu kita sempat bahu dapa, dulu kan ada bikin apa namanya? Dari kursus. Silver Queen, martabak gitu-gitu tuh. Martabak mini. Oke, jadi memang UMKM lah. UMKM, jadi menggeluti dunia UMKM. Nah, kan yang tidak berhasil karena memang waktu itu kita tidak fokus. Nah, kartu prakerja ini salah satu kita tampak untuk belajar. Ada ambil apa waktu itu? Materinya? Tentang analisis keuangan, baru strategi marketing, yang begitu-begitu. Sama sih, guys. Karena kan tuh kalau mau cari kursus yang di luar kan lumayan tuh DP harga. Nah, ikulah prakerja, mumpung pemerintah yang bayar. Gratis guys. Itu. Jadi lebih ke ilmu. Jadi dapat insentif, tapi kita berdayakan dan DP ilmu kita memang ambil. Makanya kita ambil pelatihan sekitar 5 pelatihan. Jadi 1 juta itu memang kita habis sih. Tak sisa 100-an lebih. Oh, Pak kita habis. Oh, habis Pak kita. Karena ambil murah-murah. Iya itu loh. Jadi pilih yang memang gini. Ada lain kok lantaran murah, lantaran DP kayak DP harga ngegantung bagi dia. Kita kayak yang penting boleh mau habis ini 1 juta, habis waktu itu. Nah, terus banyak backing sampai 1 juta ini boleh maksimal. Jadi cari ada K3 karena kita basic teknik industri. Jadi kita ambil yang kita pe jurusan lagi jadi selain yang untuk kita pe UMKM kita pe basic. Kak itu jurusan teknik industri. Teknik industri gimana itu Kak? Teknik industri itu kalau mau DP singkat ekonominya teknik. Wow, berarti masih ada DP berhubungan dengan ekonomi. 2021 bulan Oktober kalau tidak salah itu kita dapat undangan dari prakerja tapi mengikuti pertemuan temu alumni se-Sulawesi Utara. Oh iya kita tahu itu Kak, pernah posting kalau tidak salah. Nah, jadi di situ ikutlah kita nanya, itu gue kan tidak expect, maksudnya Tuhan tidak bisa selamikan Tuhan rencana dengan orang pengertian sendiri dan nggak sangka kayak apa kita, padahal banyak sekali orang dan Sally juga kita dapat undang katanya baca itu lain tahu lagi, itu lain tahu. Terus. Karena waktu itu kan orang tahu tuh hoax, penipuan banyak tuh dari segi medsos, dari segi SMS, telepon. Nah, jadi ketika kita diundang itu tak pikir hoax. Karena yang kirim chat itu nanda ada DP nama kontak, yang ada DP foto, nggak ada centang biru Kak atau apa. Jadi penipuan nih. Jadi kita langsung kirim. Bu, boleh pakai DP foto, pakai DP ini, karena kita pikir penipuan. Jadi yang make sure kalau itu betul, asli. Jadi dia respon sudah ya Bu. Soalnya DP pertanyaan kok mengarah rupa penipuan ini. Jadi nggak meyakinkan. Jadi sudah kita skip dapat telepon kedua langsung dibilang betul, dan kita langsung meyakin, betul, dan iya betul, ya sudah, gas, karena semua dibiayai. Oh ya? Semua dibiayai, sampai ke Jakarta itu semua dibiayai, makan tidur. Yang di Manado itu di mana? Dibiayai. Di hotel. Di hotel. Hotel apa? 4 Point. Oke, dibiayai. Jadi orang ada 2 orang dari Sangihe. Oh ya? Satu yang dari Hangke. Iya, dari Hangke dia. Satu dari kita pokoknya puji Tuhan tahu mau bilang bagaimana. Tapi sebelumnya maksudnya Kak Ebe ada kayak upaya dong, maksudnya supaya dorang lihat atau apa, maksudnya testimoni tentang prakerja dan lain sebagainya. Nanda kayak random begitu dorang pilih. Nggak tahu kita tanya bagaimana dorang seleksi, ternyata ikut pelatihan lebih dari 3 kali. Kok kita selesai kok? Itu udah tahu. Itu nih tahu. Perasaan kita mungkin belum. Oh iya, belum. Kalau mungkin Selin sudah dipanggil, mungkin LKP masih belum. Iya, kan Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana lain. Lanjut.
Jadi mungkin Selin pe kesempatan next pas orang tadi so sharing, siapa tahu kita boleh le bantu. Asik. Iya, semua mau bintang. Marketing mau sayang. Marketing prakerja. Iya, marketing guys. Ah, Ayo, begitu. lanjut. Jadi ikolah DP di sana sih cuma temu doang, no. Cuma jadi pelaporan dari prakerja apa-apa dorang baking, baru ada ilmu sedikit, no, yang public speaking. Kan orang 2 hari 1 malam. Pasti ada DP dulu itu. Ya semua kegiatan kan lah. ada. Cuman kan orang nyanda kita pun nyanda bukan ke situ dan. Memang yang udah ikut DP kegiatan juga so bersyukur toh. Nah itu dia so hadir di situ, so membawa nama kabupaten, mewakili kabupaten, itu so bersyukur sekali dan karena memang dari dulu sama Selin pecerita dan tadi orang kan ada ngobrol tadi bahwa kita tuh yang penting ikono DP segala sesuatu di belakang, segala sesuatu bonus itu ke belakang dang. Karena bagi kita memberikan diri dulu, ada kualitas, ada bisa tawarkan, kesempatan pasti akan datang. Itu jadi nyanda expect ada duit duduk atau apa, yang penting sudah dibayar ini sudah Gas anak. so itu dan so puji Tuhan gitu, no. Tahun ini DP kejadiannya lucu. Jadi karena kan sudah ada grup orang tuh di alumni prakerja Sulut itu Bisa komunikasi. ada komunikasi di situ, jadi banyak pemberitahuan. Juni kemarin ada yang bacet dari admin DP admin dan admin prakerja, dia bacet ada dari Sangihe dan Talaut di sini. Kita pulang kantor, kita cuma bilang hadir. Begitu, hadir. Ditelepon langsung. Halo, ini dengan ini bukan penipuan. Dia langsung bilang begitu, nah ini bukan penipuan. Karena memang ternyata serta sharing dengan teman-teman alumni banyak yang menganggap hoax. Karena maksudnya bertemu presiden. Jadi Faber, dia bilang Faber, ini Ibu Deni ada tanya Sangihe dan Talaut belum ada apa nama? Belum ada perwakilan. Jadi dia carilah di grup orang. Jadi Ibu Deni bilang wajib Sangihe dan Talaut hadir. Kita bersyukur, terima kasih Ibu Deni selalu mengingatkan daerah orang daerah tercinta ini. Kan perbatasan guys. Jadi dia kita sangat bersyukur di sini. Itu ada DP keuntungan tersendiri. Anggap dan Tora itu kasihan di apa tuh? Tersudut, terpencil. Padahal orang Sangir banyak orang yang luar biasa. Nah, ditelepon. Tapi siap enggak hari Rabu berangkat, kita ditelepon hari Senin. Telepon. Yang ada preparation sama sekali. Ada memang, tenang ditanggung semua. Tambah senang lah. Terus, aduh bagaimana? Pokoknya ada kerja waktu itu. Ada kerja. Doa supaya Faber lolos. Karena mau cek dulu di kuota masih ada nanda. Memang dicek awal kata belum ada, cuma mau cek kaget sudah dapat telepon. Karena ternyata teman-teman di prakerja masing-masing so ada DP kuota dan jadi mau hubungi siapa begitu. Doa nih Faber siapa tahu lolos. Kapan lagi mau bertemu Jokowi gitu lah. Iyo Pak, telah nyanda mengharap lebih karena pokoknya dapat kesempatan ini kita sangat luar biasa dan sangat bersyukur. Pokoknya dia intens waktu itu sampai jam 10 malam satu orang baku chat. Faber kita sudah pada kabar. Ngana lulus. Ngana 90% ikut terus. Kita Tuhan, karena apa? DP hari Kamis itu pulang tahun. Berarti iya kemarin Kak Maria ulang tahun di Jakarta. Itu dulu. Gila, ini hadir dulu. Kita sampai menangis karena maksudnya hadiah dari Tuhan. Kita orang berdosa ini yang punya banyak kelemahan, kok Tuhan cus dan luar gila. Tuhan cus. Maksudnya Tuhan pilih kita dan maksudnya kita orang berdosa yang lemah ini ya itulah buktinya Tuhan. Orang berdosa sekalipun kan sama dengan lebih besar dari kasih ibu tuh. Nah itu lagi. Ibu saja anak sobeking nakal tetap masih sayang apa. Sama apalagi Tuhan. Itu maksudnya kita dalam beberapa minggu yang sebelum itu dan kita melakukan hal-hal yang seperti apa? Pokoknya ulang tahun lah. Pokoknya itulah.
masa ini diucap ulang tahun loh. Mau dapat yang presiden dibayar, pokoknya semua digratiskan lah. Naik batik lagi. Memang luar biasa. Boleh bau nih di belakang. Iyo, tiket kan lagi mahal-mahal rumah. Expect Bayar so booster guys. Puji Tuhan. Namanya enggak itu kita so cuci baju, so pokoknya kita kan ada adik ada kasih hadiah. Jadi kita dapat bonus dan jadi beli untuk ya biasa toh. Memang so Tuhan so prepare toh, kita so cuci baju, pokoknya semua so ada pokoknya ada barang dan yang kita mau bawa. So tersedia dan begitu. Riki adik di rumah bilang bukan main Kang, sudah prepare semua, sudah cuci baju, jadi kita bawa baju bersih-bersih. Begitu dan kayak dimudahkan lah. Itu dimudahkan dan kita perjalanan itu sampai lah sampai hari itu. Jadi orang ada 300 perwakilan, 314 perwakilan dari kabupaten. Jadi satu kabupaten satu orang. Oke. Makanya Tuhan Yesus terima kasih banyak. Dari sekian banyak terpilih. Dari sekian banyak terpilih. Maksudnya banyak orang di sana yang luar biasa dan cuma kepadang kita. Jadi makanya kita bersyukur sekali Tuhan. Jadi memang rezekinya Kak. Iyo Tuhan mungkin Tuhan mau proses pak kita lagi. Terus ketika di sana gimana? Baku dapat yang 314 kabupaten kota datang di SICC. Apa itu SICC? Sentul International Convention Center yang tanpa artis-artis luar negeri konser. Gila keren sekali. Aduh, mantap pokoknya. Datang hadir. Pakai baju apa? Pakai ini nanti dipakai hari H. Oh, kita kira pakai baju gaun gitu. Emang konser guys. Iya pokoknya datang hadir di briefing apa begitu tuh. Berapa hari? 2 hari. 2 hari, tapi itu luar biasa. Pokoknya dari Kamis sampai Sabtu so pulang. Terus. Nah, sudah tuh hadir dan lain-lain. Pokoknya sebelum kita berangkat, kita bilang sama kita sepupu, pokoknya kita wajib kudu harus mutan naik di atas panggung. Pokoknya kali ini kita harus ambisi gitu. Kali ini kita harus ambisi. Ini rasa malu. Pusing ke sana mau apa? Kita pokoknya harus tapi tujuan mau berdiri di sini. Orang tua lagi, pokoknya kan harus maju Kan dorang dua fans berat Jokowi tuh, jadi setiap event Jokowi selalu nonton. Selalu nonton. Jadi dorang dua naik pokoknya sampai di panggung itu. Iyo, pokoknya kita harus ambisi. Kali ini kita harus ambisi. Kita kadang-kadang ambisi toh. Pokoknya harus ambisi kita naik. Pokoknya pusing ke sana, kita harus naik di podium. Sudah duduk. Kita cari tempat duduk. Pokoknya 5 row kita di belakang Presiden, pokoknya VIP, baru undangan-undangan, baru kita di tempat duduk. So hari H ini. Ketika Jokowi masuk kan pas pampres banyak dengan DP segala itu tuh. Di segala pokoknya DP protokol. Pas pampres berkumpul menakutkan kok orang tuh sigap sekali. Tambah lagi itu panitia so bilang jangan ribut, jangan apa begitu. Jangan desok. Karena sekarang ada 8.000 peserta. Wow. Iya, jadi 314 perwakilan kabupaten kota, baru ditambah 34 perwakilan provinsi, itu lain lagi. Baru kan di prakerja itu kan ada banyak lembaga toh, skill academy, baru itu lagi lain. Jadi dorong ternyata ada undangan lagi. Iyo, makanya tuh ada 8.000. Kita ada ambil apa waktu itu? Oh, itu apa sekolahmu? Ada sekolahmu. Kan sekarang sudah jadi karirmu kalau tidak salah. Iya, sekolahmu jadi karirmu. Pokoknya ada beberapa lembaga yang ikut. Ternyata cuma orang yang agak spesial karena memang langsung prakerja yang undang. Gitu Yang dorang bilang sih begitu karena itu langsung dari prakerja. Nah, karena orang ada 8.000 orang, jadi jaim lah. Bisa dibilang jangan ribut. Kalau kepala pas pampres itu bilang presiden mau lewat sini, jangan ada yang berdiri. Jadi semua langsung gugup Dan kalau misalnya presiden panggil, kecuali ditunjuk dan begitu. Pokoknya sudah di briefing orang dan supaya rapi, tertata, gitu loh. Cuman kan presiden
DP orang kan apa DP nama? Humble juga tuh. Itu acak dang dia. Oh, random, terserah dia. Terserah dia. Pilih pakai. Nah, jadi waktu itu kan dari sambutan dari pengantar dari prakerja, sambutan dari Menko Perekonomian, karena orang memang prakerja ini di bawah Menko Perekonomian ternyata, gitu dang. Jadi orang sambutan baru Jokowi, luar biasa waktu itu. Begini waktu Jokowi, keren. Maksudnya orang kan semua orang pasti mengidola. Biasa dari televisi, ini sudah langsung. Dia mulailah pilih dari Indonesia Timur. Mana? Angkat tangan. Ternyata dapat maju. Maju, begitu udah maju. Ya dapat sepeda waktu itu. Ada dapat sepeda. Oh iya? Bukan. Tunggu. Sabar, Bu. Sabar. Iya. Indonesia Tengah, Indonesia Timur maju. Wih, maju, Cak. Kan angkat tangan. Orang-orang suka angkat tangan dan ternyata Jokowi bilang, "Ayo maju ke depan." Ada sudah satu orang saja, jadi maju itu satu orang, no? Jangan itu. Yang itu ND. Oh. Ya dia dapat laptop, dia minta laptop karena kalau sepeda kata kan dia nggak bisa bawa. Jawa tuh di NTT, jadi dia minta laptop. Dia maju dia. Baru mana Indonesia Barat? Ya. Kita antisipasi pasti Indonesia Tengah ini tuh ketiga. Wah itu siap ini, kita bilang ke teman ada dari Aceh, saya mau maju aja mbak maju gitu. Kurebe. Indonesia Barat 2 orang yang maju. Jokowi waktu itu kurang bilang 1 orang aja, 2 orang maju, domba nekat dang. Pas di Indonesia Tengah mana? Selin, wih kita begini Selin, obsesi waktu itu langsung. Ini Pak, Indonesia Tengah. Kita lari lah. Minta ada ini ibu. Iya kata, ya wajar kata dia karena DP posisi memang pas di muka. DP berdiri langsung Pak Jokowi. Ya Tuhan. Kita sudah di tengah panggung. Jokowi mungkin memperhatikan Pak. Nyanda Jokowi PHG dia langsung begini, satu aja. Begitu. Ya. Jadi kita karena so takut ada pas pampres tahan atau apa begitu. Kita langsung duduk. Ya, biar coba le. Terus ini teman di sebelah dari Padang le dia bilang begini, "Ya, emplas Mbak maju." Ya, cotak kan tersebut. Iya kata gugup biar Ibu rezeki. Perkenalan dari orang satu-satu dari Indonesia Timur dari mana, Indonesia Barat dari mana, dan Indonesia Tengah dari mana. Iya, kita menyasal dari Indonesia Tengah. Ternyata dia dari Brebes. Kan bukan Indonesia Tengah, Jawa Tengah. Ya, makanya itu teman daripada, "Ya Mbak, begini dong." Biar itu, kita menyasal. Padahal Bapak so bacet, "Kita bukan nanya nama, Pak kita so maju." Makanya kita ada foto dengan presiden itu karena kita pokoknya mesti nekat. Biar Junya lepas DP hadiah, yang penting ada foto. Yang penting foto. Bukan DP persoalan DP hadiah kok sebenarnya kita maju itu. Yang penting dapat tunjung dang. Memperkenalkan Sangihe. Gitu. Karena konsep salam dari warga begitu kita pakai konsep itu mau dari Sangihe perbatasan. Yang Bapak dulu datang, kan Bapak pernah datang 2014 kalau nggak salah. Gitu. Itu tapi tujuan sebenarnya memperkenalkan Sangihe. Cuma kan yang dapat kesempatan. Makanya waktu Jokowi semua pulang, jadi kita berjalan. Waktu itu masih sepi. Dia bilang, foto boleh kali ya, kita bilang boleh kali, jangan Mbak bantar ntar di begini pokoknya bantar dang mau dia dapat cegat dah. Nah, boleh ini soalnya di sisi kanan itu pada Rio tuh yang di pinggir-pinggir. Jadi kita berjalan berjalan dengan iman terus mesti berfoto, setidaknya berfoto dan kenang-kenangan. Pokoknya pas pampres so bikin brigade brigade DP istilahnya, so bikin pagar betis dan so bikin pagar betis. Dia bilang boleh ini. Orang-orang di belakang so pada iko. Jadi dorong pas pampres so bikin pagar betis konten semua. Pak dari perbatasan Pak dari Sangihe buat tari yang bayangkan itu. Iya, Pak dari Sangihe itu supaya sebenarnya orang mau bilang Nor apa tidak peduli pokoknya Pak dari Sangihe Pak. Karena kan tujuan utama itu bertemu Jokowi. Akhirnya
pas pampres di sebelah yang itu bersuara, sabar ya bu, sabar, iya bu, dia so kasihan so pas pampres, iya so, sabar bu, karena so dek kata dia ini, sabar bu, pak dari sangiho, kalau ada tapi rekaman tuh dia, pak dari sangiho, pak dari sangiho. Nah, itu kalau mau lihat tapi foto, ada pas pampres pegang tapi tangan, kalau tapi foto tak epret karena pas pampres, cepat bu, cepat. Gitu dan jadi kita foto tak epret waktu itu, cuma biar yang penting ada dan dengan Jokowi begitu kan. Oh kasih aja HP-nya ke ada itu pas pampres di depan dah, karena di belakang kok rusuh sekali toh. Jadi untung kalau handphone apa kaki balang dulu itu Jokowi langsung bilang, pasti kan bilang pak foto pak pesannya Jokowi kamu kata-kata itu di notis karena kan pak dasarnya pak iya kamu sini, jadi langsung foto mbak ayo cepat mbak begitu ini pas pampres dah gugup dalam hati kasih HP-nya ke itu, jadi situ nonton pas Jokowi kamu langsung oke, siap asik sekali gitu langsung pulang. Cuman masih ada rasa sesal dang nyandak dapat berdiri karena nyandak dapat berdiri di muka untuk memperkenalkan. Padahal maksudnya jauh sekali, dia kan bukan Indonesia. Iyo, cuma bilang biar jauh rezeki dari itu ibu. Oh itu ibu dapat apa? Sepeda. Pokoknya dari Indonesia Barat itu dapat sepeda. Astaga. Yang satu laptop. Yang satu minta laptop karena mungkin dia mau muat di pesawat. Iya sih. Jadi dia minta laptop karena dia butuh laptop. Nyesel. Aduh kita saya greget. Karena tuh so di tengah, tinggal kita mau bernekat. Sayang kita nggak bernekat sih, karena janganlah jaim juga toh. Mar kalau boleh, karena di dua orang yang dari Indonesia Barat itu dia nekat. Kan Jokowi minta satu, Mar dua. Tapi kalau misal Kak langsung pergi, kalau langsung bilang Pak saya di atas itu. Misal begitu toh, dia ndak balik. Dan Jokowi ndak mau suruh balik. Cuma kita yang ndak nekat dah. Harusnya begitu. Seharusnya kita nekat. Nanti berikutnya kita mau nekat. Ya, di lain kesempatan nanti siapa tahu Selin yang berikut. Amin. Begitu. Itu kita cita-cita sih ketemu presiden. Aduh, makanya kita Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kurnia ngomong, kalau Tuhan ada situ semua bersujud. Kan berkat itu kan tidak selamanya tentang uang, tidak selamanya itu kan lebih ke pengalaman, dan pengalaman itu bisa menciptakan uang, maksudnya toh itu gitu. Dari segi pengalaman, kualitas diri itu kan lebih upgrade begitu dong. Itu keren. Dan setidaknya relasi. Iya, relasi. Kita buka relasi karena sama kita sharing ada adik tadi malam bahwa zaman sekarang tuh relasi penting. Iya, networking itu penting sekali. Bagaimana orang bisa menjalin orang relasi dengan orang untuk perkembangan bisnis. Iya, betul. Banyak sih, banyak itu DP guna. Itu lebih berharga dari uang. Iya, karena uang itu akan mengikuti pasti. Karena itu. Karena yang penting orang buka dulu orang relasi, orang buka orang upgrade orang skill. Keren. Gitu. Nah, oke Kak Eba, ini kan ceritanya sangat seru sekali. Kalau maksudnya dari Kak Eba, kan ini anak-anak Sangir ini kebanyakan yang kita lihat, bahkan untuk yang sarjana sekalipun banyak sekali yang menganggur. Kalau pesan dari Kak Eba untuk anak-anak Sangir yang dorang itu masih belum begitu sadar ada banyak sekali peluang di luar sana atau bisa menciptakan peluang, itu gimana Kak Eba? Nah, ini kita suka mau sharing, makanya kenapa kita hadir di sini, karena maksudnya kita suka sharing dengan Selin, dengan teman-teman bahwa orang tuh punya kemampuan. Tuhan suka kasih talenta pada orang. Yuk asa, jangan jangan rendah diri karena orang dari daerah kepulauan. Dorang jo itu kan orang jadi orang insecure. Dorang jo lebih. Jangan begitu. You upgrade skill, pakai semua platform, pakai semua. Karena maksudnya prakerja gratis loh dari pemerintah. Ini yang kita sharing lagi, kalau teman-teman boleh lihat di feednya prakerja, karena kita diminta testimoni waktu itu. Jadi kita bilang insentif itu bonus, tapi pakai DP ilmu, karena banyak sekali kursus yang di dalam.
Kayak yang kemarin kita ada belajar itu apa kurikulum merdeka itu sebelum kan ini nanti sekarang tuh penerapan kurikulum merdeka kita sudah belajar dari prakerja. Nah, itu maksudnya hal yang upgrade untuk skill. So ada platform dari prakerja, baru ada platform lain lagi, tambah lagi Selin sekarang so ada LKP. Yuk manfaatkan dan yang peluang juga. Peluang wadah-wadah ini dan karena sebenarnya mungkin kalau Selin buka pas kita zaman SMA, kita akan ikut. Karena ketika kita kuliah, kita bertemu dengan banyak orang luar. Karena kita organisasi di kan potong sedikit bahwa De La Salle itu kan sekolah dari luar. Kerjasama dengan keuskupan. Makanya banyak orang luar yang jaga datang. Nah, kita ikut satu organisasi di De La Salle itu yang menaungi anak-anak De La Salle dan jadi ada meet up bersama pertemuan-pertemuan De La Salle sedunia. Makanya 2014 itu kita puji Tuhan terutus ke Malaysia mewakili organisasi ini. Asik. Cuman tapi skill bahasa Inggris tuh ndak bagaimana. Karena itu kita nyendak namanya memanfaatkan kita masa muda waktu itu SMA. Ada orang tua kasih kursus kita nyendak memaksimalkan waktu itu karena kita orang belum tak orientasi sampai belum tak kepikiran sampai di sana toh. Jadi nanti di kuliah baru apa kita nyendak kursus kan dulu. Makanya kalau LKP ada waktu dari dulu kita sudah masuk. Kalau ada dari dulu kayaknya kita masih umur berapa ya? 9 tahun. Berproses berproses. Maksudnya begitu dan memanfaatkan selalu ke belakang. Memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada. Mumpung sekarang ada, yuk siapa tahu ke depan orang kan minta tompe hidup nih, tompe jalan cerita bagaimana. Yang penting tuh ada bekal dulu. Kalau tuh ada bekal dulu, ke depan gampang itu. Nah itu yang kita selalu pegang dan makanya kenapa kita banyak ikut kegiatan lah karena jadi bekal pak kita. Buktinya sekarang dengan kita keaktifan sekarang yang kita passion jadi doi toh. Oh ya? Iya kita kan di Tribun itu Tribun IO. Event organizer. Itu kayak gimana itu Pak? Ya bikin event no. Memang waktu sebelum kita ke Manado, memang kita kan bikin event di sini. Cuma waktu itu kan atas dasar memang suka dan supaya supaya teman-teman ada kegiatan, wadah untuk bisa berkarya. Karena sebenarnya Selin bilang banyak orang anak muda di sini yang punya passion, punya bakat, punya talenta. Cuman itu tidak ada wadah jadi bikin. Cuma kali ini kita dibayar dan secara profesional begitu. Nah, jadi hobi yang menghasilkan uang. Jadi kita maksud yuk teman-teman manfaatkan lembaga-lembaga, manfaatkan platform dari pemerintah, upgrade skill, terus keluar, cari ilmu di luar. Maksudnya dalam artian begini, banyak hal di luar yang boleh orang pelajari. Iya, tapi ada satu juga kayak keluar jangan lupa balik. Itu makanya kita balik. Orang dua balik guys. Iya gitu. Iya karena jangan sampai antara dapat rasa di luar so enak, akhirnya so nggak mau lagi balik ke sini atau balik kemarin cuma mau cek darotong, please. Dan kalaupun nak mau balik setidaknya ada sesuatu dan boleh kontribusi. Teman-teman di luar bantu entah networking atau apa kayak begitu dan setidaknya bermanfaat. Itu cuma jangan maksudnya untuk orang juga yang di Sangir sini yang kaum rebahan banyak sekali sih menurut kita hal-hal yang orang boleh macam kayak Mbak bilang tadi dari lembaga, dari wadah-wadah. Even maksudnya orang kan mau dapat ilmu sekarang itu tidak harus di bangku kuliah. Tapi banyak sekali misal kita saja belajar resep-resep makanan dulu itu semua dari YouTube, dari Google. Kita cari potensi ternyata kalau baking ini boleh omset sampai begini. Kalau dulu kan itu sangat terbatas. Kalau sekarang segala sesuatu itu terbuka. Cuman makanya jangan sampai dengan adanya maksudnya gelar akhirnya orang merasa sudah kita paling tinggi. Never stop learning. Itu yang paling penting.